Saat ini mari Tuhan berbicara buat kami, Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk, saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat para worship leaders dan musicians. Shalom saudara semua. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Saya senang sekali karena hari ini saya ditemani oleh istri saya, namanya Ingrid. Ya. Oke, mungkin saya akan cerita dulu buat saudara-saudara. Dan saya janji jam-jam 2 gitu saya udah selesai khotbah. Yang amin cuma 1, jadi 40 menit saya selesai. Bulan lalu ya, awal April kemarin saya pergi ke Sumatera Utara. Dan waktu kita lagi ngatur-ngatur tiket dan lain sebagainya, di benak saya kalau mau ke Sumatera Utara itu harus terbang dari Jakarta ke Kuala Namu, airport di Sumatera Utara. Nah ternyata teman-teman di sana mulai ngomong waktu kita lagi ngatur-ngatur jam penerbangan, hari dan lain sebagainya. Mereka mulai bilang, Bang, sekarang kalau ke Sumatera Utara tidak perlu lagi ke Kuala Namu. Karena ada airport baru namanya Silangit di daerah Siborong-Borong. Dan itu lebih dekat ke tempat acara kita. Karena acara kita itu di Karo, di Sidikalang. Ya, jadi nggak perlu kalau dari Kuala Namu itu cukup jauh. Nah akhirnya singkat cerita saya dapat tiket dan waktu terbang juga waktu tempuhnya lebih pendek daripada Jakarta ke Kuala Namu. Ya, Jakarta ke Silangit cuma terbang 2 jam udah mendarat. Dan yang luar biasa adalah waktu pintu pesawat dibuka, saya keluar itu pagi menjelang siang ya, jam 10 hampir setengah 11. Itu suhu udaranya 24 derajat. Saya baru pertama mendarat di Indonesia kedinginan keluar dari pesawat. Ya, dan smellnya ya, baunya itu bukan bau polusi. Tapi bau pohon palem, bau bunga-bunga, udah berasa di Eropa saudara. Saya sampai bingung, ini bandara apa ini? Saya kan baru tahu soalnya. Nah, waktu sampai di dalam terminal, baru saya percaya itu Sumatera Utara. Ya, karena ngomongnya mulai, mana kau? Dan lain sebagainya. Mulai, oh Sumatera Utara ternyata. Karena dari turun tangga pesawat itu berasa di Eropa sekali. Nah, waktu dulu kita kalau mau ke Danau Toba dari Polonia Airport yang sudah cukup lama dan udah ya dipakai masih dan Kuala Namu itu ke Danau Toba bisa 3-4 jam. Kalau berhenti makan dan lain sebagainya bisa 5 jam. Nah kemarin waktu mendarat di Silangit International Airport, waktu kita mendarat dan kita naik mobil ke Danau Toba nggak sampai 1 jam sudah sampai. Dan ternyata ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang dibangun sama pemerintah Indonesia. Salah satunya. Ya. Dan masih banyak lagi. Kemarin waktu mau lebaran, orang-orang pada mudik, komentar orang-orang saya baca di sosial media. Mudik kali ini menyenangkan, tidak menyeramkan lagi. Karena dari Jakarta, Surabaya sampai lewat dikit udah ada jalan tol. Dan rest areanya bagus semua. Ya, kalau saudara pernah ke Sulawesi Utara, kita baru dari sana soalnya. Ya, Manado Bitung yang tadinya lewat jalan darat bisa 2 jam lebih, sekarang cuma 30 menit karena ada jalan tol yang baru. Jadi saya nangkep satu hal, ternyata proyek infrastruktur dibangun untuk membuat yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah. Nah ternyata surga sudah punya proyek seperti ini untuk kita semua. Yuk kita lihat, Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus 2, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Alkitab bilang gini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ternyata surga udah punya loh ginian. Dan yang nangkep itu Rasul Paulus.
Saya berdoa supaya orang-orang Kristen nangkep juga kayak begini. Ya, darah Kristus membuat yang jauh jadi dekat, yang sulit dipermudah. Pertanyaannya hari ini, kita nih rajin pelayanan, rajin ke gereja, rajin kebaktian, bikin keluarga kita jadi dekat gak sama Tuhan? Karena saya ketemu banyak orang Kristen waktu mereka rajin kebaktian, mereka rajin ke gereja, mereka rajin pelayanan, malah anak-anak mereka gak ada yang mau ke gereja. Di Jakarta banyak, di Goshen Blessing gak ada. Saya ketemu banyak seperti itu. LGBT menjauh dari kita. Kita nggak membuat mereka jadi dekat sama Tuhan. Orang yang bercerai malah nggak mau ke gereja lagi. Kita membuat mereka jadi jauh, bukan mendekat kepada Tuhan. Dan jelas Rasul Paulus catat, damai sejahtera Allah itu yang merobohkan tembok pemisah. Bayangin loh, kita dengan pencipta kita, ya selama Yesus belum datang dan mati di atas kayu salib, ternyata ada pemisah, ada tembok pemisah, namanya adalah perseteruan. Dan kita orang-orang Kristen kalau dibilang perseteruan dengan Tuhan, kita taunya adalah kasus di Taman Eden, betul apa betul? Kita selalu pikiran kita yang membuat kita terpisah dari Tuhan adalah dosa. Tapi saudara mesti tahu ada satu isu lagi yang jarang dibahas sama gereja. Ya, yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Yuk buka sama-sama kitab Keluaran pasalnya yang ke-19. Saudara, kalau baca Alkitab, sebelum hukum Taurat disahkan, Tuhan itu selalu mau dekat sama ciptaannya. Lumayan yang amin satu. Tuhan gak pernah berseberangan sama saudara dan saya. Tuhan selalu ada di pihak kita. Oke, masih roaming kayaknya. Tuhan selalu ada di pihak pendosa. Roaming kayaknya ya. Oke, sebelum hukum Taurat disahkan, ada seseorang yang namanya Abraham. Abraham satu kali dia buat dosa. Dia bohong sama Raja Abimelek. Ya, dia bohong soal istrinya. Saudara pernah baca cerita itu? Jadi Abimelek ketemu sama Abraham dan Sarah, ya, pasti Sarah tuh cantik sekali. Sampai Abimelek itu mulai lirik-lirik. Dan waktu ditanya itu siapa? Abraham langsung bohong. Ini adik saya. Bukan dikenalin sebagai istri. Saya bingung loh, Abraham gak takut sama Sarah. Ya, karena kalau bohong sama istri, kita gak perlu takut sama Tuhan, kita harus takut sama istri. Suami-suami dengerin ini baik-baik ya. Jadi Abraham, dia di depan Sarah dia bisa bilang, kenalkan ini adik saya. Dan 2 kali dia bohongin Abimelek. Dan Abimelek bukan raja yang jahat. Seperti yang sering kita temukan di perjanjian lama. Abimelek raja yang baik. Tapi tiba-tiba Tuhan datengin Abimelek di mimpinya dia. Dan Tuhan ngomong gini, you are a dead man. Kamu mati. Saya sampai baca-baca ulang, perasaan yang bohong Abraham, kok Abimelek yang dibilang you are a dead man. Nah, ternyata ini nature-nya Tuhan. Tuhan selalu membela orang yang buat dosa. Makanya dia mau mati buat kita semua. Untuk belain kita yang bikin dosa. Mulai roamingnya kebuka. Dan dulu Tuhan udah seperti itu. Dia belain pendosa, dia ada di pihak kita. Dia gak pernah berseberangan sama kita. Dan yang gila lagi orang Israel waktu keluar dari Mesir. Mereka kerjanya komplain, saudara tahu komplain kan? Tahu ya, kita juara 1 soalnya gini-ginian. Mereka kerjanya komplain tapi selalu diladenin sama Tuhan. Mereka komplain gak ada air, Tuhan kasih air. Mereka komplain gak ada breakfast, Tuhan kirim mana setiap pagi on time buat mereka. Dan kalau mereka jalan malam-malam kedinginan, Tuhan deketin ciptaannya. Pakai tiang api. Siang mereka kepanasan, dideketin sama Tuhan. Ya, bentuknya Tuhan seperti tiang awan. Tiba-tiba sampai ke Keluaran 19. Yuk kita lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tiba-tiba sampai ke sini.
Keluaran 19 ayat 7 dan 8, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Oke, jadi Musa diperintahin sama Tuhan. Terus dipanggil tua-tua Israel. Israel serentak mereka jawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan, kami bisa lakukan. Saudara mesti tahu, saya baca ayat ini semenjak saya sekolah minggu. Saya berpikir selalu orang Israel taat sama Tuhan. Tapi ternyata kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, dari banyak tafsiran, ternyata bangsa Israel ini lagi boasted di hadapan Tuhan. Ya, mereka lagi merasa bisa melakukan firman dengan kekuatan mereka. Jadi kalau pakai gestur tubuh, mereka jawabnya gini, firmanin aja, kita bisa kok. Wih, ngeri ini. Orang Israel merasa bisa melakukan firman Tuhan. Musa dengar kan? Orang Israel jawab, dikasih tahu jawabannya kepada Tuhan. Sekarang lihat jawabannya Tuhan. Coba lompat ke ayat 12 dan 13. Masih Keluaran 19. Sebab itu haruslah engkau memasang batas, pemisah, border. Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi waktu Musa sampaikan jawabannya tua-tua Israel kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan yang tadinya nature-nya Tuhan mau deketin kita. Membela kita. Dia selalu ada di pihak kita. Dia mau dekat sama ciptaannya. Tapi waktu dia dengar orang Israel merasa bisa, dia bilang sama Musa, Musa, bilang sama mereka, don't come near, jangan deket-deket. Kalau kamu merasa bisa, here's the deal. Saya kudus, stay away, jauh-jauh dari saya. Ini ada tembok pemisah. Kamu sentuhin kakimu aja di situ, kamu mati. Ya, golden retrievermu sentuh di situ, mati semua. Semua binatang piaraan, semua kamu, ya sentuh kaki Gunung Sinai, kamu akan mati. Ternyata ini jarang dibahas sama orang Kristen. Ini salah satu tembok pemisah. Bukan cuma dosa, tapi merasa performance kita akan membuat Tuhan sayang sama kita. Ini yang bahaya. Be careful saudara. Jangan pernah merasa saya bisa karena kekuatan saya. Jangan pernah merasa sebagai orang Kristen saya bayar harga. Kita siapa mau bayar harga? Yesus yang bayar harga di atas kayu salib buat kita. Kita siapa? Kita mesti sadar gak bisa pakai kekuatan kita. Gak bisa. Kita lepas dari segala belenggu. Gak bisa pakai kekuatan kita. Kita perlu Tuhan Yesus setiap detik. Bukan tiap hari, setiap detik. Bilang sama Tuhan, Tuhan terlibat dalam setiap keputusan yang saya mau ambil. Tuhan saya mau kerjakan apapun, please terlibat. Jalan sama saya setiap hari. Saudara tahu, saya tadi ditemenin Pak Lukas naik ke gereja saudara. Saya masih deg-degan. Orang-orang suka bilang, Jess kamu udah 27 tahun melayani. Apa yang membuat kamu deg-degan? Deg-degan itu bagus. Karena kita disitulah kita akan mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan merasa bisa karena udah biasa. Segala yang difirmankan. Dari keluar dari Mesir udah biasa kok. Kita gak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Kita hidup cuman ditopang sama kasih karunia. Saudara bisa dengar kesaksian Pak Gembala. Ya sekamar, tadi nggak diceritain sama Pak Gembala. Dia sekamar di Penang sama orang yang gak bisa telan ludah. Saudara telan ludah gak perlu pakai mesin, itu anugerah Tuhan. Bisa tidur nyenyak tadi malam, itu anugerah Tuhan.
Jangan pernah ngerasa karena performance saya, Tuhan akan sayang sama saya. Tuhan udah sayang sama saudara. Makanya dia mati buat saudara. Jangan pernah berpikir karena saya ini, karena saya donatur, karena saya rajin pelayanan, Tuhan sayang sama saya. No. Tuhan sayang sama saudara, apapun keadaan saudara. Dia jatuh cinta sama kita. The greatest love story ever. Itu Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah tinggi hati. Jangan pernah jadi kayak orang Farisi dan ahli Taurat. Yang merasa tahu segalanya, ya, merasa performance mereka luar biasa, akhirnya mereka udah gak ngandelin Tuhan. Dan ini adalah salah satu tembok pemisah yang diruntuhkan oleh Kristus. Nah, Rasul Paulus, dia tangkap gini-ginian. Jadi proyek infrastruktur ini udah ada di Alkitab. Rasul Paulus beda bahasanya. Dia pakai istilah pelayanan pendamaian. Yuk kita buka sama-sama 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya pelayanan untuk pendamaian. Mulai ayat 18 sampai 21, Alkitab bilang begini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara mesti tahu dulu, setiap ada proyek infrastruktur selalu melibatkan 3 pihak, selalu. Di negara manapun. Yang pertama namanya inisiator, yang kedua namanya mediator, lalu pihak ketiga namanya adalah komunikator. Di Indonesia, inisiatornya namanya pemerintah pusat. Betul ya? Nah, waktu pemerintah pusat lagi ngebidik airport Silangit. Ini airport udah ada, tapi kecil zaman dulu. Cuman Susi Air yang mendarat di sana, zaman dulu. Ya, sekarang Airbus, Boeing semua bisa mendarat. Nah, pemerintah waktu membidik proyek ya infrastruktur, pemerintah pusat akan kirim mediator. Di Indonesia biasanya yang dikirim menteri yang rambutnya ubanan tuh yang jago main drum, siapa ya? Pak Basuki. Ya, dia kerjaannya paling ribet. Bebasin tanah, yakinin warga, ya, ketemu sama pemuka-pemuka adat, kerjaannya paling ribet. Mediator. Nah, waktu proyeknya jadi, kita semua yang ngalamin proyek itu diharapkan oleh pemerintah jadi komunikatornya. Kayak saya tadi. Karena saya ngalamin Silangit International Airport, saya bisa cerita berita yang valid buat saudara. Tidak katanya. Malahan tadi waktu saya cerita, beberapa mata saudara langsung pengen pergi ke sana. Nanti aja cek Travelokanya. Udah kepengen mata saudara. Karena apa? Saya ngalamin, makanya saya jadi a good communicator. Karena saya ngalamin. Nah ternyata Rasul Paulus sama, dia catat pelayanan pendamaian, sama ada 3 pihak juga. Yuk kita lihat lagi ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sama kan? Ada 3 pihak. Allah mendamaikan. He's the initiator. Betul? Ya, bahasa Yunaninya katalasso. Dia yang mendamaikan. Dia tidak didesak sama siapapun. Dia nggak dipaksa sama siapapun. Dia yang merubuhkan. Mau merubuhkan tembok pemisah. Makanya dia mendamaikan dirinya dengan saudara dan saya. Dengan kirim mediator, namanya Yesus. Kerjanya paling ribet gak Yesus? Ribet, bukan bebasin tanah, bebasin kita dari dosa. Yakinin kita supaya percaya sama dia. Nah kita, kata Rasul Paulus, dipercayakan berita pendamaian itu. Nah seharusnya kita jadi communicator kan?
Karena kita dipercayakan berita pendamaian itu. Seharusnya kita jadi a good communicator. Nah masalahnya banyak orang Kristen yang keluar dari mulut mereka berita yang gak damai. Kita takut-takutin anak-anak kita. Gak ke gereja, gak naik kelas kamu nanti. Kan gak damai dong. Hah? Saya dari kecil suka digituin sama orang tua saya. Gak ke gereja loh. Lihat, Tuhan udah mau datang. Saya udah 51 sekarang umurnya. Dari kecil saya dibilangin Tuhan mau datang. Cuman buat nakut-nakutin. Jadi image saya soal Tuhan dari kecil sampai remaja, image saya tuh takut. Ih, ngeri Tuhan ini. Enggak, dia bawa berita damai kok. Dan dia mau saudara dan saya juga sama, jadi peacemaker. Jadi pembawa berita damai. Jangan salah berita. Kita salah berita, makanya anak-anak kita menjauh, bukan mendekat. Makanya suami kita menjauh, bukan mendekat. Makanya LGBT menjauh. Karena berita yang kita keluarin salah. Kita cuma nakut-nakutin orang. Saya waktu SMP, saya dari kecil udah seneng banget lihat orang masak, saudara. Seneng banget. Nah waktu SMP masuk, tiba-tiba ada ekstrakurikuler namanya Tata Boga. Langsung daftar. Saya daftar. Dan waktu mulai kelas itu ternyata lakinya cuma 2. Saya sama teman saya. Yang lain semua perempuan. Nah satu hari kita dapat tugas namanya plating. Dandanin piring. Menunya nasi goreng. Suruh dandanin jadi suruh pulang ke rumah. Nanti kalau 3 hari kemudian ada kelas Tata Boga. Kita disuruh bawa dari rumah. Nah waktu dijemput papa. Ya, saya bilang sama papa, Pak ke Gunung Agung dulu. Gunung Agung saya sebut karena mau ditutup. Mau ngapain ke Gunung Agung? Kan kita mesti pulang, ditunggu mama. Enggak, mau cari buku dulu. Ya, buku soal dandanin piring. Ya, nah singkat cerita bukunya dapat, sampai di rumah ditanya sama mama, kenapa telat ke Gunung Agung dulu nih, Jesse ada ini, bla bla bla. Saya kasih tahu sama mama, nah mungkin karena saya over excited. Berita yang saya sampein salah. Ditanya, emang suruh dandanin piring apa? Saya bilang mama, gado-gado mah. Mungkin karena overjoy saya salah sampein beritanya. Nah semalam sebelumnya mulai didandanin, diajarin mama. Ya nanti telur rebusnya besok, sayurnya besok biar fresh. Tapi empingnya, sambal kacangnya semua dipisahin segala macam. Ya telur diajarin mesti 8 menit, bla bla bla. Diajarin semua sama mama. Oke. Nah bawa nih. Wih, overconfidence. Sampai di sekolah, waktu kelasnya dimulai saya taruh depan guru saya. Wih, confidence banget saya. Gurunya bilang gini, ih Jesse bagus banget gitu. Ih makin gede hidung saya. Tiba-tiba kalimat berikutnya dia ngomong gini, Jess, tapi yang disuruh bukan ini. Saudara pernah ngalamin drop sedrop-dropnya? Drop. Yang disuruh bukan gado-gado, nasi goreng yang disuruh. Waktu saya lagi mempersiapkan firman ini, saya diingatkan sama peristiwa itu. Seringkali kita pikir kita bagus, tapi bukan itu yang disuruh. Kita pikir ya performance kita udah bagus, Tuhan sayang sama saya. Ternyata bukan itu yang disuruh. Hah? Yang disuruh adalah kita ngalamin Tuhan Yesus dulu. Makanya orang Kristen kalau cuma ngalamin kebaktian, cuma ngalamin pelayanan, kita sedang gagal jadi orang Kristen. Beritanya salah, karena nggak ngalamin. Saya ngalamin airport Silangit, makanya saya bisa cerita. Bukan katanya. Hah? Firman yang saya ceritakan, pengalaman, bukan katanya. Indomie dibuat untuk dinikmati. Kita boleh cari tahu beratnya 85 gram, dibuat Indomie goreng tahun 1990. Boleh tahu gitu-gituan, tapi who cares? Indomie diciptakan untuk dialamin. Bukan untuk dicari tahu, kita boleh cari-cari tahu. Ya ayat ini latar belakangnya boleh, semuanya boleh. Tapi ada yang lebih penting saudara, kita mengalami Tuhan Yesus.
Waktu kita ngalamin dia, cerita kita beda ke orang. Beda. LGBT datang, kita nggak hakimin karena kita ngalamin Tuhan. Orang yang bercerai datang ke gereja kita, datang ke saudara, kita beda langsung penanganannya. Karena kita ngalamin. Makanya Paulus jelas katakan berita damai itu dipercayakan buat saudara dan saya. Sebagai pihak ketiga. Terus apa isi berita damai sih? Ayat 21 lihat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Banyak orang Kristen suka datengin saya, Pak, kalau kita gak hidup benar gimana Pak kita Pak di hadapan Tuhan? Nah pertanyaan sebaliknya adalah, nah Yesus gak pernah buat dosa, dibuat dosa karena kita. Coba pikir baik-baik. Kita ini dibenarkan, bukan karena performance, bukan karena perform kebenaran, terus kita dibenarkan, bukan, udah dibenarkan duluan. Nah ini dia berita damainya. Kita dibenarkan. Saya punya anak yang kedua, sekarang dia udah 22 tahun. Waktu dia masih 6 tahun, dia belajar sepeda. Kebetulan saya ajak dia ke kompleks rumah mama saya, cukup aman buat anak-anak kecil naik sepeda. Jadi dia belajar tuh naik sepeda, keliling-keliling, saya ngobrol sama mama di dalam. Tiba-tiba anak saya yang nomor 2 nih, namanya Pangeran, dia teriak dari luar, Daddy! Gitu. Nada teriaknya gak ngajakin main. Nada teriaknya minta tolong, saya lari dong keluar. Sampai di luar ternyata dia masih di atas sepeda. Tapi ban depan sama ban belakangnya sudah di kanan kirinya got. Dan miring. Kalau dia lepas tangannya, Pangeran akan masuk ke got. Waktu dia lihat saya, dia ngomong gini doang. Dad, cuman gitu doang. Menurut saudara saya tolong gak? Yakin banget sih? Ya dong. Kenapa kalau sama Tuhan seringkali gak yakin? Bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Seringkali ada tembok pemisah. Saya soalnya dosa. Tuhan gak mungkin. Tuhan tolongnya Pastor Jesse sama Pastor Lukas. Saya pendosa gak ditolong. Nah, ini pikiran-pikiran kayak gini, pikiran performance. Ya, tunggu bener dulu, baru mau bikin sesuatu. Enggak, kita sudah dibenarkan. Waktu Pangeran melas manggil saya, Dad, saudara tahu nggak? Semua piring yang pernah dia pecahin, semua kelakuan nakalnya hilang di kepala saya. Saya nggak ngomong gitu kan, Pangeran, kemarin kamu nggak bikin PR, kamu nggak perform. Saya nggak gituin dia kan. Kamu naik sendiri dari got. Saya nggak gituin dia. Semua hilang di kepala saya lari ke sana, saya angkat dia, Pangeran selamat sepedanya yang masuk ke got. Dia sekarang udah 22 tahun. Saya kebetulan suka goes di Jakarta. Dia pernah beberapa kali doang ikut. Ya, dia suka di belakang saya. Ya, pernah ada got, kita lagi belok, dia ngomong tiba-tiba dari belakang, Dad, hati-hati ada got. Saya ngajarin loh dulu. Dia 22 tahun dari 6 tahun, dia jadi tahu diri, gak mau lagi ke got karena dia tahu he got saved. Dia tahu dia diselamatkan dari situasi itu. Makanya jadi tahu diri. Nah, orang yang ngalamin didamaikan dengan Tuhan jadi tahu diri. Jadi tahu diri. Bukan dibenarkan terus, saya kumpul kebo aja terus, saya selingkuh aja terus. Bukan begitu. Itu salah berita namanya. Dibenarkan. Saudara mau mengalami Tuhan? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mau bangun jembatan, infrastruktur, biar orang jadi datang mendekat, putusin dulu jembatan masa lalu. Setuju? Lumayan yang amin satu. Saya di 2 kebaktian tadi di Kenjeran. Saya menyebutkan 2 perbedaan antara forgiveness dan neglecting. Seringkali kita gak berdamai sama masa lalu kita. Karena kita cuma neglect. Tidak forgive, tidak make peace, tidak berdamai dengan masa lalu.
Saudara mesti tahu zaman saya dulu, zamannya Pak Lukas juga sama. Kita kalau mau ngeblok orang, kita telepon rumah, kita angkat gagangnya kita taruh di meja. That's how we block people. Jadi orang mau nelfon ke rumah nggak bisa. Nada sibuk. Nggak bisa ditelepon kita. Nah sekarang ternyata kata block bermutasi. Ya, unfriend, unfollow, tahu dong, mute, delete kontak, banyak banget bermutasi. Nah kita nih seringkali kalau kecewa sama orang, kalau sakit hati sama seseorang, kita punya kecenderungan neglecting, bahasa Indonesianya mentelantarkan. Kita sekarang punya pikiran gini, kalau lagi kecewa sama orang, unfollow aja, saya nggak mau lihat lagi mukanya. Pernah dengar orang ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya unfriend aja, saya nggak mau lihat lagi mukanya. Block aja, delete kontak. Ya, boleh-boleh aja. Tapi saudara tahu kita aman paling 6-12 bulan. Tiba-tiba lagi makan di Apeng, ketemu sama ini orang. Lagi makan di Leko, tiba-tiba ketemu sama ini orang. Udah sembuh? Ternyata belum. Karena kita cuma neglect, ditelantarkan. Ya, nggak deal with, nggak forgive ternyata kita. Hah? Kita ternyata waktu ketemu, lihat lagi muka tuh orang, ternyata masih betanduk kita. Masih terluka, masih ada monster di dalam ternyata. Karena kita cuma neglect, tidak forgive. Nah makanya kalau kecewa sama seseorang atau sahabat saudara, ya lagi kecewa sama seseorang, jangan ajarin untuk neglect. Jangan ajarin unfriend aja, block aja, biar gak usah lihat lagi mukanya. Jangan ajarin gitu, ajarin untuk forgive. Saudara mesti tahu, kita kalau ingat sama peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, itu bencinya keluar kan? Kok belaga gak tahu? Bencinya keluar. Di saat itulah kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan saya melepaskan pengampunan. Mesti gitu. Ajarin orang juga kayak gitu. Kalau lagi bencinya datang, itu dia saatnya kamu melepaskan pengampunan. Karena forgiveness is a process, not happen overnight. Pengampunan itu proses. Bukan terjadi dalam semalam, besoknya kita pulih. Enggak. Sampai kita lihat muka orang itu tiba-tiba kita biasa aja. Malah kita bisa bilang gini, saya terima kasih Tuhan izinkan orang itu nyakitin saya. Itu dia. Pengampunan sudah dilepaskan dan kita berdamai dengan masa lalu. Kita masih stuck dengan masa lalu, kita akan susah bangun jembatan untuk orang lain. Kita akan susah bawa berita damai kepada orang lain. Jadilah pembawa berita damai. Karena Yesus sudah katakan, ya, diberkatilah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Peacemakers. Saudara mesti tahu 1 bulan belakangan ini ada 2 transgender minta dibaptis. Saya lihat fotonya udah gak bisa bedain ini laki atau perempuan. Udah gak bisa bedain. Saya sampai tanya, kenapa mau dibaptis? Cuman simple, saya dengar Tuhan Yesus baik sama saya. Ya ampun. Hah? Terus selama ini kamu dengarnya apa? Saya dengarnya dari orang gereja, Tuhan Yesus hukum saya. Makanya ketakutan. Waktu dengar berita damai, orang-orang mau berubah. Ini transgender 2 mau berubah coba. Mau ganti penampilan, mereka mau berubah total. Cuman karena dengar berita damai. Ingat, jadilah pembangun-pembangun infrastruktur. Membuat yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah karena ketemu saudara dan saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua.